Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala. Kita ngobrol di Podcast Republika edisi Ramadan. Sobat Republika, berasa banget gak sih Ramadan sekarang tuh beda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena COVID-19 lagi-lagi ya, kita dipaksa atau memaksa diri untuk di rumah. Jadi beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah hilang sementara ya. Nah, Anda pasti punya kebiasaan yang mungkin berasa banget Anda rindukan. Saya juga punya beberapa kebiasaan yang saya rasa hilang untuk Ramadan tahun ini. Nah, untuk memperkaya pengalaman atau kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang hilang dan kita rindukan, di depan saya sudah ada redaktur republika.co.id sekaligus koordinator liputan wartawan Kartara Harjaucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat tak? Alhamdulillah. Puasa gimana? Puasa aman? Aman. Alhamdulillah. Melancar ya, jangan ada yang bolong ya? Wis, jangan sampai. Bolong tuh maksudnya gimana ya sebenarnya kalau puasa itu? Kalau zaman kita tuh bolong tuh bisa cambukin kalau di zaman gua. Cambukin ya. Istilahnya digesperin gitu. Istilah bolong tuh maksudnya puasa sehari, besoknya nggak puasa kayak gitu-gitu. Nah, ini soal kebiasaan nih, Tak. Kita ngebahas soal Ramadan itu kan bukan umum ya sih ya, apalagi di zaman kita ya. Banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang ternyata sekarang sudah berkurang apalagi di masa pandemi ini. Iya. Berasa banget sih. Jadi kita tuh ngerasa kalau Ramadan kali ini kan berdoa sebelum Ramadan virus corona itu hilang gitu. Tapi qadar Allah ternyata kan belum hilang gitu, masih ada gitu. Dan beberapa kebiasaan, bahkan banyak kebiasaan yang seharusnya bisa dilakuin selama Ramadan tuh ternyata hilang gitu. Dan kaget juga sebenarnya, maksudnya kita nggak nyangka akan ada beberapa yang harus dilakukan di rumah kayak taraweh kan ya biasa gila kita. Lu biasa kita terawih nih habis sholat maghrib kita makan tadi, entah nyari takilan gratis gitu kan di masjid. Sekarang udah nggak ada takilan gratis kan. Biasanya nongkrong di masjid. Iya, apalagi anak-anak kos kan. Iya benar-benar. Anak-anak kos kan sekarang pada nyari takilan gratis, sekarang udah nggak ada. Mereka harus gimana coba? Minimal gorengan, minuman untuk berbuka kurma gitu ya. Walaupun segelas Orson yang encer banget gitu kan. Yang penting kan enak juga kan. Itu bahasa jadul banget. Orson. Sirup. Oh iya, sirup. Iya. Orson itu kayak gimana sih? Orson sirup ya zaman gitu ya. Iya, sirup. Sirup yang katanya campuran sama kain. Iya. Tapi masih berasa sih Orson itu kayak gimana rasanya. Makanya Ramadan kali ini kan banyak kebiasaan-kebiasaan yang hilang gitu. Iya. Mungkin kita ngerasain juga walaupun kita udah berumur, tapi kan ada anak-anak remaja yang mulai dari SD, SMP sampai SMA bahkan. Mereka kan biasa kan kalau Ramadan kan yang mereka rindukan itu ketika sebelum sholat maghrib, nunggu maghrib gitu kan, mereka ngabuburit. Anak-anak remaja terutama ya, anak-anak remaja. Entah naik motor, entah naik sepeda, entah mereka keliling-liling, habis capek baru mereka lari pulang ke rumah. Nongkrong di taman, pinggir kali, pinggir rel, pinggir rel bahaya, Pak. Pinggir rel bisa cuy, sambil teriak-teriak. Iya. Yang penting nunggu buka puasa. Yang penting nunggu buka puasa. Teriak, terus kelar baru buka puasa gitu. Yang lebih parah lagi sih kalau banyak yang main bola, cuy. Gue juga ngerasain. Nah, kalau zaman gue tuh dulu kalau main bola itu habis maghrib ya, tapi nggak berasa capek. Bukan habis maghrib, sebelum maghrib. Oh iya, sebelum maghrib. Capek sih emang, tapi nggak berasa. Karena mau buka puasa. Enggak, karena nggak puasa kali makanya. Itu dia makanya. Alhamdulillah kalau gue sih puasa ya. Oh puasa ya. Gak tau kalau lu tuh nggak puasa. Iya, teman-teman gue sih gitu katanya. Tapi intinya kebiasaan itu ada ya. Maksudnya olahraga sebelum buka puasa. Oh iya dong. Mungkin kalau kebiasaan, salah satu kebiasaan kan kayak ngabuburit gitu kan. Ngabuburit di kita ambil contoh Jakarta lah. Era-era tahun 80-an 90-an itu ngabuburit kan seru banget. Ya kan? Sebelum ada gadget gitu kan, sebelum ada ponsel pintar. Itu kan zaman-zaman anak-anak remaja mereka itu kan entah main petasan, ya, entah mereka main bola yang tadi gue bilang, main sepeda, rame-rame, ketemu ngumpul. Walaupun pada akhirnya setelah itu mereka pisah sendiri-sendiri ke rumah atau mereka ngumpul buka puasa bersama di lingkungan masjid. Iya. Ya seru ya sebenarnya, hal-hal seru yang seperti itu. Iya, itu yang hilang. Yang hilang ya. Apalagi kebiasaan nih biasanya kalau selain ibadah ya. Selain ibadah. Kan biasanya ini mungkin sahur
Kalau sahur kan habis sahur anak-anak sholat ke masjid tuh, sholat Iya. subuh. Iya. Nah lo mungkin ngerasain nggak zaman lo dulu itu? Kalau zaman gue main petasan dulu. Enggak, kalau Oh lo nggak pernah ya? enggak, saya ekstrim. Kere lo berarti. Kalau Enggak, gue main bola justru. oh lo main bola ya? Jadi habis subuh nih, kita bareng-bareng diajak main bola sama temen. Terus pas kita pulang ya haus. Haus itu yang akhirnya jujur ya, ini jujur nih. Mungkin ada juga yang punya pengalaman kayak saya. Saya sampai sekarang masih mikir kenapa konsep dulu teman-teman itu habis sahur ngajakin main olahraga. Akhirnya begitu pulang ya haus gitu, haus lapar gitu. Kecapean. Kecapean. Iya. Tidur Itu sampai kebiasaan zuhur. saya, itu kebiasaan saya nggak tahu kalau kebiasaan. Habis itu tidur sampai zuhur. Kalau lu kebiasaannya main petasan. Kalau gue dulu main petasan, tapi zaman itu kan berisik petasan loh, belum. Petasan itu kan belum dilarang. Belum dilarang. Kalau zaman dulu belum dilarang. Mungkin dilarang tapi Zaman tidak dulu ini tahun berapa ya? tidak ketat ya, tahun 90-an awal lah. Gue masih SD kali ya. Oh gitu. Gua TK waktu itu. Lu TK aja main petasan lu nakal banget. Oh iya gitu ya. Enggak, kalau gue sih zaman gue itu ada petasan namanya petasan dari petasan cabai rawit, Iya iya. jangwe, kupu-kupu, Ya, ya. petasan kentut. Nah, lo tau nggak petasan kentut tuh? Tahu, petasan yang bawa kentut lah. Enggak. Apa nama petasan itu? Petasan yang bau kentut. Ah, rese Oh banget. gitu ya. Receh banget ya. Iya. Nah kalau menurut gue tuh ada satu peristiwa yang menarik ketika habis sholat subuh kita main petasan nih. Kalau tempat gue kan mencar-mencar ya, ada yang di lapangan, ada yang di masjid. Yang seru itu kalau kita main di masjid, diomelin tuh sama imam masjidnya tuh, diudak-udak dah tuh, Dikejar-kejar. dikejar-kejar. Ada temen gue, tapi ada yang bahaya juga, Yud. Yang bahaya itu kayak petasan teko. Lo mungkin pernah dengar Iya, kali tahu, atau tahu kan petasan petasan teko, teko iya. kan? Petasan teko tuh gede. Itu harganya kalau zaman gue tuh ada yang ukurannya segini lah kira-kira ya. Segini tuh antara 500 sampai 1000 gitu. 1000. Sekarang udah nggak boleh tuh ya. Oh, udah nggak boleh. Petasannya gitu bahaya banget. Bahaya. Emang ada satu peristiwa yang sampai sekarang sih gue masih keinget ya, itu emang peristiwa paling bahaya gitu. Jadi ada gue nggak kenal orangnya, tapi gue tahu mukanya karena lingkungannya kecil gitu ya. Dia tuh main petasan teko, dan nggak tanggung ukurannya. Ukuran tuh gede banget gitu. Segede teko beneran ya. Bener gede banget. Dan Ah. dia nggak tahu kenapa dia nyalain tuh petasannya semblep. Lu tau bahasa semblep kan? Iya, iya. Semblep tuh kan nggak Boncos. boncos, Iya. nggak nyala kan kalau semblep kan? Dipegang sama dia, ternyata itu api masih nyala cuy. Api masih nyala, meledak, tangannya pecah. Batal lah tuh, nggak ikut lebaran, nggak puasa ya. Nah, bukan pecah lagi, buntung langsung. Innalillahi. Makanya dari sejak Ini itu, kita nggak apa-apa ngebahas. Oke terus Nah. agak gor dikit. nah ya, sejak saat itu akhirnya, nah di lingkungan gua petasan udah langsung dirazia tuh. Ada hikmahnya juga sih, hikmah di balik itu. Jadi, nah yang paling menarik dan mungkin paling bego kali ya. Orang beli petasan, nyalain, udah nyala dia kabur terus tutup kuping gitu. Dan didengerin apa coba? Padahal niatnya bener petasan. Iya makanya. Oke, ini kita agak melebar ke petasan Iya. nih. Oh iya. Kita ngebahas secara kebiasaan-kebiasaan gimana yang pada umumnya yang mungkin akan dirindukan. Ya tentu ya ibadah tarawih kita sudah untuk beberapa tempat ya kita udah nggak bisa lagi ibadah tarawih sama-sama. Kita juga udah nggak bisa lagi yang namanya buka puasa bersama. Dulu mungkin seminggu pertama kita masih di rumah, seminggu kedua baru tuh udah mulai agak-agak buka puasa bersama dengan teman di kantor dengan itu sebenarnya hal-hal kecil yang dulu mungkin biasa, sekarang tuh kayak iya ya berasa banget gitu ya nggak sih kalau menurut lu? Kita tadarusan gitu kan. Ya tadarusan Biasanya kan kita di musola di iya, masjid. kita kan biasa tadarusan itu habis subuh atau sebelum maghrib gitu kan, yang tadi yang bangor-bangor pada main sepeda, yang apa sisi-sisi malaikat mereka pada ke masjid gitu kan, mereka mendaras Al-Qur'an, terus ngaji Iya. sama ya guru ngaji kampung lah ibaratnya gitu kan. Itu kan hal-hal kecil yang mungkin kita rinduin gitu. Dan anak-anak sekarang itu mungkin nggak, mungkin memang beda zaman, tapi itu nggak dirinduin. Di zaman kita dirindukan, mungkin di zamannya mereka nggak ada hal-hal seperti itu gitu. Zaman sekarang kan ngumpul pun ya tetap megang handphone gitu. Iya sih. Tapi karena ini kita kaitan sama kebiasaan Ramadan nih. Iya. Kebiasaan apa lagi ya yang biasanya Ramadan? Ziarah kubur. Oh, ziarah kubur. Mungkin dari beberapa ilmu fikih mungkin ada beberapa yang ziarah kubur itu tidak diperbolehkan lah.
Tapi ini kan udah jadi budaya kan ya, ziarah kubur gitu kan. Sebelum Ramadan misalkan, sebelum Ramadan banyak warga warga Indonesia di beberapa daerah, nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta lah. Itu kan ziarah kubur kan. Mereka minta maaf lah, atau mereka mungkin membersihkan makam. Ngomong-ngomong soal ziarah nih, Tak, itu kan beberapa tradisi di Indonesia juga banyak ya sebenarnya yang di Nusantara, ada tradisi benar-benar yang mereka sering lakukan tiap tahun gitu. Menjadi bagian dari adat kan? Kalau di Jawa itu tuh nyekar, itu namanya nyadran ya. Kalau nyadran itu lo ke rumah, ke makam orang tua yang atau saudara yang udah meninggal, lo bawa kembang, lo bawa air mawar gitu. Itu bisa dilakuin sih di daerah-daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah juga ada tuh kebiasaan yang menjelang bulan Ramadan. Biasanya warga Boyolali, warga Jogja, Jawa Tengah lah sekitarnya, itu namanya padusan. Apa dusannya itu? Padusan itu mandi kayak mandi wajib lah, mandi besar. Mandi besar, mereka tuh biasa disendang. Sendang itu kayak tempat pemandian. Itu biasa di sendang kecil atau sendang mungkin besar, mereka rame-rame mandi di situ untuk membersihkan secara fisik, secara lahir atau secara batin. Habis itu mereka silaturahim untuk menyambut Ramadan gitu. Nah, kalau di Jakarta itu walaupun sama juga ya mandi, itu beda lagi namanya. Namanya itu mandi merang. Mandi kalau di Jakarta lucu juga ini. Ini dulu senior kita ya, bapak orang tua kita, Abah Alwi itu pernah cerita kalau mandi merang di Jakarta itu mereka tuh numbuk padi, bukan padi apa namanya? Merang itu bungkus padinya itu gabah. Itu tuh dibakar, habis itu ditumbuk sampai halus, sampai jadi bubuk. Nah, itu dijadiin kayak sabun. Mereka rata-rata mandi di Sungai Ciliwung kalau di Jakarta. Nah, itu untuk sama kayak padusan di Jawa Tengah itu. Mungkin karena tradisi kita kan hampir sama ya, hampir rata, cuman beda-beda letak geografis aja. Sumatera Barat juga kalau nggak salah ada Balimau ya? Iya, Sumatera Barat juga. Tapi kalau di Sumatera Barat tuh ada lemang tapai namanya, itu enak tuh. Jadi mereka masak di dalam bambu gitu. Nah, kita balik lagi ke Jawa itu, kalau di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran, sebelum puasa, itu ada tradisi munggahan namanya. Munggahan tuh kayak lo datengin orang tua, lo bawa makanan, terus lo silaturahim, lo makan bareng, maaf-maafan, minta maaf gitu kan. Sama juga yang terjadi di Jakarta. Kalau Jakarta lo tahu ini apa? Biasanya nyorok. Namanya nyorok. Taunya dikali nyorok tuh. Oh, itu. Jorok loh. Kalau nyorok itu beda lagi. Kalau nyorok itu kayak ini loh, kayak kalau lo pernah nonton, mungkin kita juga masih inget film Sidul ya. Si Jainab itu kan dia Jainab itu lebih sering tuh bawa nasi rantang. Rantang. Iya, rantang. Jadi nyorok itu orang anak muda datang ke orang tua bawa rantang. Tahu nggak isinya apaan? Sepur jengkol. Aduh, enak banget kan. Terus puasa-puasa bihun, ya kan? Jadi lapar kan kita kan, lontong sayur. Pokoknya biasanya makanan-makanan yang seharian yang biasa kita makan. Gitu. Dan itu tradisinya udah tahun ini, khusus tahun ini udah nggak ada tuh ya? Udah nggak ada. Kayak kemarin ini udah seminggu terakhir udah. Mungkin orang datang malah diomelin. Kan kemarin viral tuh video tuh. Iya. Orang datang ke orang tua malah ditutup pagernya kan sama orang tuanya kan. Ya, kayak gitu. Mungkin di beberapa daerah kayak gitu. Cuman itu untuk orang anak muda yang memang paham, memang mengerti. Terlepas di beberapa orang ya terpaksa pulang kampung karena di Jakarta atau di tanah perantauan mereka udah nggak ada kerjaan lagi. Ini tradisi ya, sekali lagi kita ngomongin soal tradisi yang ya udah nggak ada lagi nih sekarang. Mungkin kita silaturahim bisa lewat bisa lewat handphone, telepon, WhatsApp. Kalau zaman dulu kan kita harus nyamperin gitu. Tapi tetap sih tahun lalu juga silaturahim tuh ini banget. Cuman kalau nggak ketemu langsung tuh. Iya sih, cuman zaman corona ini kan juga susah. Iya sih. Zaman corona ini kita kayak serba terbatas kan. Kalau kita makin sayang sama orang tua ya kita harus
menjaga diri dan menjaga jarak untuk agar nggak bertemu gitu. Jadi Seberapa kangen pun seberapa kangen. kalian sama orang tua Iya, ya. jadi ibaratnya itu kita bagaimana kita menyayangi orang tua, sekarang tindakannya bukan untuk bertemu, justru kita untuk berpisah sementara tapi untuk menjaga sampai wabah ini selesai gitu. Kayak misalkan gue pribadi gitu, gue kan ibu gue baru meninggal kemarin. Sebelum Ramadan gue memang tidak punya tradisi untuk ke makam sebelum Lebaran gitu, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Tapi gue pengen menyempatkan diri minimal itu 2 minggu sekali lah atau sebulan sekali lah ke makam ibu sama bapak yang kebetulan dekat gitu. Tapi kemarin setelah corona ini benar-benar gue menjaga diri, bukan karena gue nggak pengen ke makam gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin teman-teman kayak lo lah, lo mau ke makam bokap mungkin. Ya kalau kayak saya sendiri, gue sendiri gitu mau ke rumah nyokap kan, karena sekarang rumah beda gitu. Ada kebiasaan dulu kalau sebelum puasa, sebelum mulai nih Ramadan, biasanya datang tuh ke rumah, sowan, ngobrol. Bahkan hari puasa pertama kadang lebih sering menyempatkan diri sama anak-anak juga untuk datang buka puasa bareng sama nyokap. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya sekarang ya keluarga kita di rumah juga kangen gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang ya akhirnya memang kita akhirnya lebih dituntut untuk bersyukur ketika sesuatu itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi, ya kan sih? Iya. Kita jadi ngerasa lebih, oh ya ini sebenarnya momen kecil tapi penting loh. Jadi kalau penting dalam arti dalam apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu kan kita harusnya serawung. Serawung itu kita ketemu sama orang, kita ngumpul bareng, entah itu keluarga dekat, entah itu kita relasi, entah teman kerja. Yang kita di kantornya kita udah hampir 1 bulan loh kita nggak ngumpul kan? Iya benar-benar. Gitu. Bahkan puasa kita di kantor juga punya tradisi sebenarnya. Iya, di mungkin beberapa kantor juga punya tradisi masing-masing kan. Kayak di kita biasanya kita punya kencelengan. Kencelengan siapa yang mau ngisi di situ ntar itu buat takjil walaupun kantor menyediakan gitu kan. Itu yang menarik sih menurut gua. Ini jadi bahasanya jadi serius gini kita ya. Iya kebersamaan itu, maksudnya kebiasaan-kebiasaan kebersamaan di kantor terus seru sama kebiasaan di rumah juga ada beberapa yang hilang gitu kan. Nah, yang hilang salah satunya itu tahu nggak lo apa? Apa? Sarung, cluenya. Sarung. Nah, lo mungkin lupa kali. Nah, apa nih? Perang sarung. Lo tahu nggak? Ingat nggak? Jadi kalau zaman gue pikir tuh terawih, sholat apa, perang sarung ya? Nah, perang sarung. Kalau zaman kita dulu, zaman lu sama gue dulu mungkin tahun 90-an, mungkin kan anak-anak itu kan pada perang sarung kan? Caranya tuh dilipat, digulung-gulung, dijadiin kayak cambuk. Jangan dicelupin ya? Oh iya, dicelupin, jilat dong kan. Nah, digulung-gulung begini ini nggak rapi sih, harusnya. Biasanya gue sama teman-teman gue itu gulungnya di lantai kan PA juga ya. Buat sholat tapi buat digulung-gulungnya di lantai kotor jadinya kan. Nah, biasa diikat nih. Itu tahun lalu masih lo lakuin ya? Hah? Tahun lalu masih lo lakuin ya? Tahun lalu sih nggak pakai sarung sih. Nah, begini nih. Tapi biasanya dia lebih tajam di sini. Gitu. Perang sarung cuy. Nggak tahu ya kalau anak zaman sekarang tuh apalagi tahun lalu ya, masih nggak ya? Kalau di rumah saya sih masih ya. Ada beberapa anak-anak yang masih senang main perang sarung. Kalau dulu zaman saya sih, wow, perang sarung tuh kita habis taraweh, bahkan kita bisa sampai malam ya. Sampai keringetan gitu main perang sarung tuh karena serunya di situ gitu. Jadi terawihnya kagak, perang sarung yang ramai. Terawih dong. Oh, terawih lo ya. Karena zaman dulu kan kita kalau terawih itu harus ngisi apa? Buku. Ngisi buku. Wah, tuh dia tuh tradisi yang buku. Ngisi buku. Jadi mungkin Sobat Republika yang belum tahu ada beberapa kebiasaan dulu kita anak-anak sekolah nih. Kalau Ramadan kita tuh selalu dikasih buku. Buku itu harus kita isi. Bukunya apa aja tuh isinya? Salah satunya adalah khotbah kalau tarawih ya. Khotbah tarawih kita isi di situ, isinya apa aja. Terus kita minta tanda tangan ke khotib sama imam. Beda lagi tuh khotib sama imam. Khotib sama imam kadang ada yang khotib langsung imam ada jadi satu tanda tangan. Ya nggak sedikit juga akhirnya banyak yang mengakali dengan tanda tangan sendiri.
Tapi yang serunya itu kalau yang masih jujur ya, yang masih jujur mereka ngantri tuh. Iya seru, jadi rame-rame kita kita ngumpulin tuh buku catatan, kita kasih ke imamnya. Abis itu udah tutup bukunya, kita perang sarung. Iya, perang sarung. Paling cuma bukan tanda tangan sih, paraf ibaratnya ya. Paraf. Karena ya, saking ya. banyaknya. Iya, paraf. Ya, Tapi ada beberapa yang ngakalin juga. Kayak misalkan kayak itu kan sebenarnya nggak dapat nilai ya, dari guru agama tuh pun nggak dapat nilai. Iya, itu cuman melatih mendorong. kejujuran aja itu kan sebenarnya. Melatih kejujuran mendorong untuk ibadah. Iya, yang satu karena kalau anak-anak zaman dulu ya mudah-mudahan zaman sekarang ya, itu kan mereka rata-rata lebih jujur gitu jiwanya gitu. Mereka kalau misalkan disuruh untuk ditugaskan untuk sholat di taraweh, ada buku mereka suruh ngisi tanda tangan imam sama khotib, ya mereka pasti lakuin gitu. Walaupun mereka entah dia habis sholat taraweh cuma 11 di masjid 23 terus dia pulang dulu habis itu dia balik lagi gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, atau mereka nggak taraweh sama sekali gitu, tapi mereka datang tiba-tiba untuk minta tanda tangan doang gitu. Tapi itu untuk mendorong kejujuran gitu. Walaupun nggak sedikit juga ya banyak yang ngakalin mungkin. Ya mungkin ini kebiasaannya kita agak jauh melompat ke belakang. Iya, makanya. Bukan kebiasaan yang hilang saat pandemi, malah justru kebiasaan yang justru secara generasi sudah mulai berkurang ya. Banget sih. Banget iya. Ya. Perang sarung mungkin Sobat Republika yang umurnya di bawah kita ini mungkin ada yang, nah apa sih maksudnya? Tapi mungkin ini seumuran akan nyambung ya. Iya, kalau perang-perang, iya bener sih. Lo ngerasa nggak sih kalau banyak hal, mungkin ya tahun kemarin juga sebenarnya banyak yang hilang sih. Kalau menurut gue memang beda zaman, beda perlakuan lah ya. Iya. Beda zaman. Ya kalau tahun lalu mungkin kayak sahur on the road, sahur on the kayak road, buka puasa bersama, terus kegiatan-kegiatan sosial juga banyak loh tahun lalu, ya nggak sih? Iya benar. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan siang-siang gitu atau sore-sore yang berkumpul tuh sama-sama ke tempat mana gitu untuk membagikan donasi atau segala macam juga banyak kan ya? Itu masih ada. Iya, tapi kan tidak se heboh sekarang sih. Kalau saya heboh tahun kemarin sih. Tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya itu kan ya mungkin gini, kalau tahun sebelumnya itu kan banyak hal yang dilakuin itu memang berdasarkan kebiasaan yang sehari-hari dilakuin gitu kan. Kalau lo berbagi makanan ke tetangga ya itu bukan donasi sebenarnya. Emang itu kan untuk mempererat silaturahim aja. Iya. Kalau misalkan maksudnya gerakan-gerakan itu loh. Kalau zaman sekarang kan karena lingkupnya lebih luas dan lingkupnya itu kita bisa menjangkau dengan lebih mudah gitu kan. Donasi-donasi itu mudah terkumpul gitu. Kalau zaman dulu kan ya susah juga cuy. Ya gerakan-gerakan tahun lalu tuh banyak ya. Yang teman-teman ini gak sih kebiasaan apa sih? Bisa kalau kalian gitu. Ya itu sih. Jadi agak lupa ya karena ini kebiasaan. Apa yang seru itu setelah Ramadan ya. Ini kita mudik tahu. Oh iya mudik, benar mudik. Mudik kebiasaan. Mudik dulu, mudik apa pulang kampung nih? Iya. Oh sama aja. Kalau saya pulang kampung tiap hari karena rumah saya di kampung. Oh gitu. Tapi masih daerah Jabodetabek. Yang penting bukan masalah mudik atau pulang kampung ya. Yang penting ketemu orang tuanya itu. Ketemu orang tuanya gitu. Itu dia. Buat sebagian orang itu kan dari waktu ya nggak semua ya. Ada beberapa orang yang memang bahkan awal Ramadan sudah pulang ke rumah untuk Ramadan bersama keluarga di kampung kan. Iya. Ya, kan? Terlepas itu dilarang atau belum ya sama pemerintah ya. Tapi kan yang penting tuh maksudnya tahun lalu. Oh tahun lalu ya. Iya, Okay. iya. Ada beberapa yang memang sudah duluan pulang, misalnya yang usaha di sininya usaha dagang atau apa gitu. Kadang ada yang mereka memang yang benar-benar ingin menjalankan Ramadan bersama keluarga sebulan nih nggak aktivitas lu nih tutup tokonya dulu. gitu Iya, misalnya tutup tokonya atau apa biar bisa Ramadan bareng keluarga atau gimana gitu. Iya benar mudik benar. Ada beberapa kan? Mudik itu ya kayak teman-teman kita lah di kantor ini kan banyak yang orang daerah gitu ya, entah di Jawa entah Sumatera gitu. Yeah. Ya mereka juga nggak bisa pulang cuy. Ya sama nanti. Dan hari tahun ini nggak bisa mereka. Lebaran tahun ini bahkan sangat beda, itu kebiasaan yang paling akan berasa ya. Jadi Lebaran tahun ini walaupun Jakarta penuh dengan orang, tapi tetap sepi. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan nggak ada yang datang silaturahim ke orang rumah. Ya benar. Berasa nggak sih? Nah, kayak lo lah, lo pasti juga mikir. Itu bakal berasa banget tuh. Mikir berkali-kali kan ketika lo harus datang ke Iya, orang tua kan. Iya. Dengan masa kayak gini lo pasti mikir kalau gue datang ke rumah nyokap bahaya nggak sih gitu. Iya benar. Gitu kan. Bener.
Dan kalaupun ya sekarang udah ada inilah ya WhatsApp apa segala video call ya, tapi tetap akan beda ya. Iya. Ya nggak sih, baru tahun ini ya kemungkinan kita nggak Jadi, akan. Kalau memang nanti sampai Lebaran, dan kemungkinan masih sampai Lebaran ini akan pembatasan sosial yang dijaga jarak, itu paling berasa kali nanti ya. Jadi kalau yang tadi gue bilang itu kalau Jakarta itu Jakarta tetap penuh seperti biasa dengan orangnya, tapi jalanannya kemungkinan jadi tetap sepi. Seperti di Lebaran-Lebaran yang dulu. Kalau Lebaran dulu jalanan sepi ya karena orangnya pada pulang kampung gitu kan, pada mudik gitu. Tapi kalau sekarang mereka nggak mudik, nggak pulang kampung, tapi Jakarta tetap sepi. Karena apa? Ya silaturahimnya nggak ketemu. Tapi apapun Kan nggak lucu cuy. Misalkan orang datang silaturahim, pemerintah daerah ibu kota Jakarta itu melarang perkumpulan lebih dari 5 orang. Datang lagi Lebaran, maaf-maafan, dan terus diusir. Sama Satpol PP yang udah nungguin, kan udah lucu juga. Tapi mungkin nggak sih masa sih? Ya bisa aja tapi sih. kalau kerumunan udah lumayan banyak mah. Iya lah, sekarang beranak pinak gimana coba? Iya sih. Tapi itu baru satu anak. Kalau anaknya 3 atau 4, ya salah satu yang kebiasaan yang bakal berasa dan belum kita rasakan nih soalnya nanti ke depan kan masih kan kita juga nggak tahu nih nanti. Mudah-mudahan sih kita berdoa bareng-bareng biar sebelum Lebaran lah ya, sebelum Idul Fitri, bahkan di 10 hari terakhir biar kita bisa itikaf. Nah, itu akan kehilangan tuh. Ya intinya adalah keadaan ini terjadi karena kebiasaan kita nggak kita jalanin karena memang kita dituntut untuk seperti itu kan. Kita memang demi keselamatan kan tetap yang pertama kan ya. Dipaksa dan terpaksa mau nggak mau. Terpaksa dan memaksakan diri supaya semuanya tetap dalam kondisi yang baik ya. Insya Allah ya kita berdoa ya. Amin. Ya salah satu hal sih ya kita masih perlu mensyukuri nikmat yang kita dapat sekarang. Apalagi sekarang kita udah masih bisa ketemu Ramadan lagi ya gak sih. Itu kan salah satu nikmat yang sebenarnya kadang kita bisa ketemu Ramadan lagi aja udah alhamdulillah gitu. Dan kita sekarang lebih dekat sama keluarga ya nggak sih? Lu lebih dekat sama keluarga sih di rumah. Meskipun ada banyak hal yang udah kita nggak bisa lakukan lagi ya. Iya mungkin zaman sekarang itu kayak introspeksi juga kan. Mungkin dulu kita laki-laki gitu, bapak yang biasanya mereka pergi ke kantor, apalagi kita ya pulang. Nah, apalagi kita jarang sholat tarawih bareng. Kalau sekarang kan bahkan tanggal merah pas Lebaran aja kita kadang masih masuk ya, masih kerja. Anak gua tuh sampai ngomong gitu. Anak gua tuh pernah, gua lagi kerja di rumah, gua dapat piket Lebaran nih. Terus tiba-tiba dia naik ke ruangan kerja gua ngomong, "Ayah, kalau ayah kerja mulu kapan kita jalan-jalannya?" Wah. Aduh, miris. Hari pertama Lebaran tuh. Jadi saudara gua pada ngumpul di lantai 1 kan. Nah, gua di lantai 2 kebetulan. Anak gua ngomong gitu, gua mikir, wah ini pasti ini suruhan emaknya nih gue bilang. Karena udah lama gak jalan-jalan gitu kan. Bener. Emang Sobat Republika kita di media terutama ya teman-teman jurnalis tuh memang bahkan Lebaran aja kita masih kadang suka masuk untuk membagi waktu. Tapi di masa seperti ini memang mungkin kita lebih diberikan waktu untuk introspeksi diri di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Insya Allah memang hikmahnya banyak ya. Maksudnya ada hikmahnya lah, pasti ada hikmahnya dan kita dicoba pun pasti sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih Karta udah ngobrol bareng sesuatu hal yang tadi kita ngalor ngidul. Iya betul. Soal kebiasaan. Buat Sobat Republika yang mungkin punya kebiasaan sendiri atau sesuatu yang dirindukan saat Ramadan kali ini bisa langsung share ke kita di sini nih newsroom@roll.republika.co.id. Kritik juga boleh, saran tentang acara ini. Semoga bermanfaat infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.